Ar-Rabi' wal Ishrun An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha rawahu Muslim. Wal aklah bi fathil hamzah wa hiya al ghadwatu awil ashwatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di majlis taklim Ahlul Kisah kembali kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik dan hidayah serta inayah dari Allah, sehingga alhamdulillah kembali di malam ini kita diizinkan untuk mempelajari, untuk mendengar dan mengkaji daripada apa yang dulu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelajaran al-ahaditsu an-nabawiyah. Hadis-hadis nabawi yang disusun, yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Insyaallah dengan duduknya kita di sini kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan di hadis yang ke Ar-Rabi' wal Ishrun, yang ke-24 dari bab atau pembahasan tentang kathratu turukil khair, banyaknya jalan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ataupun melakukan daripada kebaikan. Jadi ini hadis di dalam bab kathratu turukil khair, banyaknya jalan kita untuk berbuat baik. Sampai malam ini mungkin sudah berapa bulan ya? Sudah berapa bulan ini hadis yang ke-24. Bayangkan jikalau satu hadis yang pernah kita pelajari, yang pernah kita dengar lalu kita amalkan, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis ini 24 hadis yang sudah atau yang akan kita baca, artinya ada 20 lebih jalan-jalan untuk kita melakukan kebaikan, yang mana subhanallah mayoritas dari hadis yang kita baca ternyata amal-amalnya ataupun ibadahnya itu bukanlah ibadah yang berat, tetapi sebaliknya ibadah ataupun amalan yang sangat sederhana. Di minggu yang lalu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik,
sekecil apapun perbuatan baik tersebut, meski yang mampu untuk kita lakukan hanya sebatas bersedekah dengan separuh dari sebutir kurma. Jadi ini amalan yang sangat sederhana, yang jikalau kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu bisa salah satu akan menjadi jalan kita untuk selamat dari jilatan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis yang ke-24 ini ada amalan yang lebih sederhana lagi dibandingkan sedekah dengan separuh dari sebutir kurma. Apa amalan tersebut? An Anasin radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang terkenal, sering kita bahas tentang manaqib beliau, seorang sahabat yang sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, maka ibu dari Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim mendatangi Nabi Muhammad untuk menghadiahkan anaknya yang bernama Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad. Tujuan daripada Ummu Sulaim, apa dia motivasinya? Karena dia iri. Iri tapi bukan iri yang jelek, tapi iri yang baik. Dia iri melihat banyak daripada sahabat-sahabat Ansor ketika mereka melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka mereka berlomba-lomba untuk memberikan pemberian ataupun hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ummu Sulaim, ibunda daripada sahabat Anas bin Malik, tidak memiliki apapun untuk diberikan atau dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali anaknya. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad, lalu dia ngomong kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku iri, aku alang kegetunnya hati aku ketika aku melihat banyak daripada sahabat mampu untuk memberikan kepada engkau hadiah sebagai bentuk gembira mereka dengan kedatanganmu wahai Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah, maka aku ingin memberikan satu pemberian." Apa pemberiannya? Anakku yang masih waktu itu Anas bin Malik berumur 10 tahun. Jadi Anas bin Malik semenjak dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad wafat. Artinya beliau tinggal bersama Nabi Muhammad selama 10 tahun. Masya Allah, alangkah lemaknya dia pacak mendapatkan kesempatan untuk tinggal bersama Nabi selama 10 tahun. Duduk bersama Nabi Muhammad, berjalan bersama Nabi Muhammad. Banyak daripada aktivitas Nabi Muhammad itu disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Anas bin Malik di dalam hadis ini beliau menyampaikan satu hadis yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yardha, sungguh Allah itu ridho anil abdi kepada seorang hamba, ayyakulal aklata, ketika seorang hamba tersebut memakan satu makanan, fayahmadahu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah." Ini kan amalan simple. Pas kita makan, baik yang kita makan tuh makan pagi, bukan paginya yang dimakan, ini kan, makan siang ataupun makan malam, atau kalau kita di Palembang juga ada makan sore. Yaudah, apa be yang kita makan, kapan be waktunya, nak banyak nak dikit yang kita makan, maka di saat selesai kita makan kita mengucapkan minimal alhamdulillah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha la yardha anil abdi." Hamba tersebut yang di saat dia makan kemudian selesai dia mengucapkan alhamdulillah, maka hamba ini akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna ridho supaya kita paham, artinya ridho itu bukan sesederhana atau sesimpel dari apa yang kita fahami. Kalau kita dengarnya, kalau ada yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah,
maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Senang gitu, semangat kita ngamal kenyo. Siapa yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, insya Allah besok dia akan dapat rezeki nomplok, semangat ngamal kenyo. Tapi kalau siapa yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Ada sebagian wong yang tak faham, dia nganggap ini sesuatu yang biasa. Apa dia gitu? Karena ridho ini tidak kita rasakan secara zahir. Kenapa? Karena pandangan kita sangatlah terbatas. Padahal jikalau seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunjuk contoh siko. Jangan langsung Allah, tetapi kita bandingkan antara seorang anak jikalau dia meninggal dan diridhoi oleh wong tuonyo. Kan kita pernah dengar hadis, barang siapa yang di pagi harinya seorang anak dia diridhoi oleh wong tuonyo, meskipun di saat itu Allah sedang murka sama dia, maka berkat ridho wong tuonyo terhadap dia, Allah tidak murka. Kemudian seorang istri, kita dengar hadis Nabi Muhammad, ayyumamra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin dakhalatil jannah. Kata Nabi Muhammad, siapapun daripada perempuan yang dionyo meninggal, artinya meninggal duluan dibandingkan lakinya, kemudian wa zawjuha 'alaiha radin, kemudian suaminya ridho terhadap dia. Pas dionyo meninggal, suaminya ridho terhadap dia, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk surga. Ini baru ridhonya makhluk. Ridhonya wong tua terhadap anak, ridhonya suami terhadap istri bisa menjadi jalan dia untuk masuk surga. Nah, mano coba kita bayangkan jikalau Allah langsung ridho sama kita gara-gara kita pas makan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ridho ni apa dionian? Ridho ini artinya Allah tidak pengen atau tidak akan mengazab dan menyiksa kita baik di dunia ataupun di akhirat. Artinya selama dia hidup di dunia sampai kelak di akhirat, dia akan selalu mendapatkan lutfullah. Lutfullah artinya kelembutan dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun dijingo oleh wong luar, dionyo ini hidupnya miskin, hidupnya susah, tetapi hatinya akan dipenuhi dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ada wong yang dionyo kaya raya akan tetapi tidak diridhoi Allah, hatinya sempit. Lemak mana kira-kira? Ada wong kaya raya tidak diridhoi Allah, hatinya dipersempit oleh Allah, tidak menikmati dia punya harta. Ada sikoknya yang dia hidupnya pas-pasan, tidak punya apa-apa kecuali cukup untuk sehari semalamnya dia. Akan tetapi pas dia makan alhamdulillah dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dari waktu yang dia alami lewati di alam dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho ini luar biasa, ya. Berkat Allah ridho, maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berkat Allah ridho, maka dia ketika di alam barzakh ataupun alam kubur akan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah ridho, di padang mahsyar dia akan sangat mudah ditemukan atau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Allah ridho, ketika dia melewati jembatan Sirat, ketika dia melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam, maka dia akan melewatinya dengan sangat tenang karena dia menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat dia diridhoi Allah, maka dia akan pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho ini sesuatu yang sangat-sangat istimewa, sesuatu yang menjadi impian bagi setiap hamba-hamba yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar di dalam Al-Qur'an yang kita selalu dengar kalau ada talqin mayit. Apalah ayatnya kira-kira? Talqin mayit, ada ayat yang dibaca.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka mutmainnah, tenang. Hatinya tenteram, hatinya itu selalu senang selama mereka hidup di alam dunia. Dan ketika mereka juga menghadapi daripada akhir hayat ataupun menghadapi daripada sakaratul maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia punya hati tenang, tidak gugup seperti takutnya kita terhadap kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, ayo balik menghadap Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, hatimu ridho, dirimu ridho, dan engkau juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengembalikan hamba tersebut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka di sini menunjukkan bahwasanya siapa yang dipanggil oleh Allah sebagai seorang hamba yang hakiki, yaitu mereka hamba yang mardiyah, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, imbalan, ganjaran, sesuatu yang Allah siapkan untuk mereka yang diridhoi Allah itu sangatlah banyak. Cuma amalannya apa dia? Nabi nginjuk, mudah amalannya. Apa dia kata Nabi Muhammad? Cukup pas kita habis makan, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian au yashroba syarbah, atau kita minum yang kita minum banyu putih, kopi, teh, susu, bandrek, seterusnya. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan amalan sederhana ini kita mampu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira beruntung tak jadi umat Nabi Muhammad? Sangatlah beruntung. Sangatlah beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat terdahulu berejo, mereka banting tulang untuk melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah dengan amal-amal yang berat. Ada yang beribadah sampai ratusan tahun, ada yang beribadah sampai ribuan tahun, yang mengharapkan ridha Allah. Kita umat Nabi cuma ngomong alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang gara-gara amalan ini simple, kita nyangkonyo pahalonyo juga simple. Karena sederhana, maka kita ngentengkan sehingga banyak kita yang lupa mengucapkan alhamdulillah. Nah, insyaallah setelah kita mendengarkan hadis ini, kita tidak pernah lupa. Setiap kita makan, minimal kita mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita. Kita sadar bahwasanya ternyata yang kita makan, yang kita minum, yang kita nikmati, yang kita konsumsi merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar, maka di saat itulah lisan kita akan mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Sebaliknya, ketika kita makan, ketika kita minum, gaib, hilang dari pikiran dan benak hati kita bahwasanya yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dak katik connect, dak katik hubungannya, dak katik sinyalnya, karena HP-nya HP model lamo. Dak katik sinyalnya, dia lupa yang dia makan adalah nikmat Allah, yang dia minum adalah nikmat Allah, kecuali kalau pas aus nian, kecuali pas kalau dia lapar nian. Itu kadang-kadang masih lupa juga. Alah kelemaknya. Nah, kan? Kalau pas giliran lapar, dapat makanan yang pas dengan kendaknya gitu. Lemaknya cukonya kental. Masya Allah. Alang kelemaknya lagi panas-panas model mak ini, minum es dogan, es kacang tambah haus. Es dogan, lemak luar biasa. Nah, lupa mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini kealfaan kita. Jadi Nabi ini sudah menyiapkan. Kurang baik apa Nabi untuk kita? Beliau ini pengen dan terus bermunajat kepada Allah supaya kita umat Nabi yang umurnya pendek-pendek, biar mendapatkan keistimewaan, kekhususan oleh Allah. Meskipun amalnya sederhana, Nabi sangat berharap pahala yang kita dapatkan luar. Ini munajatnya Nabi loh. Jadi ini bukan sembarangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan berkat doa dan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Masya Allah, karena beliau ini jenderalnya para rasul dan para nabi, dan beliau adalah seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa be kendak Nabi dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh ulama, kalau misalnya kita makan bareng-bareng atau senampan. Kita makan senampan. Senampan tuh artinya ya senampan. Bukan senampan kita makan dewean. Senampan tuh makannya bareng-bareng. Senampan wong 4, senampan wong 5, senampan wong 3, terserah makan bareng-bareng. Nah, disunnahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah itu kalau kita yang berhenti duluan. Karena makannya senampan ini kan termasuk akhlak. Kalau pacak kita belum lapo-apo lah berhenti. Tidak lemak sama kawan kita. Mungkin kawan kita ini lagi lapar-laparnya. Kita tadi pas maghrib sudah hadir tahlilan. Dan makan nasi minyak dengan kuah malbi misal. Habis isya ini kita dihidangi lagi makan. Makan apa dia? Nasi padang pula, jadi nasi minyak terus. Nasi model padang, nasi putih, ayam goreng sambal hijau kan? Sambal hijau ada makan lapar gitu kan. Nah, jangan gara-gara kita sudah makan, akhirnya pas kita makan senampan tadi kita stop duluan. Lo kenapa? Karena kesian wong yang mungkin pas maghrib tadi tidak seperti kita yang hadir tahlil. Tidak seperti kita yang sudah makan. Jadi disunahkan kalaupun kita sudah kenyang, alangkah baiknya kita makannya tuh lambat-lambat, ritmenya. Iramanya makan tuh lambat-lambat. Banyaklah berkobek-kobek itu nah. Kobek model itu. Makan ngembek dikit be, nah bekunya. Kenapa karena kalau kita makan dengan coro biasa, takutnya kita sudah kenyang, kita berhenti duluan, kesian yang dua nih kaget malu nak ngabis ke nasi. Nah, kan benar enggak? Kadang-kadang kita kan main itu kan. Jujur begitu, kalau kita lagi makan tiba-tiba kawan kita nih bangsa wong yang tidak nafsu makan. Lah stop lah, belum kita nak kenyang, lagi lemak-lemak, mereka lah sudah stop. Nah, ini tidak gagap. Ini sunnah, termasuk sunnah. Cak mano supaya kita bisa punya perasaan. Pacak kita punya kepekaan terhadap alam sekitar, alam sekitar ini kan. Nah, ini jadi hati-hati nyingoknya. Kemudian pas mengucapkan alhamdulillah pas makan rami-rami, pas makan senampan ini juga, jangan pas kita model cak tadi, mentang-mentang sudah kenyang, alhamdulillah, timbul uang yang gewang gitu, nah belum apa-apa, lah sudah alhamdulillah. Nah ini sunnahnya, kalaupun kita sudah kenyang, mengucapkan alhamdulillah, kalau pacak adeng-adeng jangan ketahuan atau kedengaran mereka yang sedang makan bersama-sama kita. Ini daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai adab makan. Ini kan namanya adab makan. Pertama yang sudah kita ketahui, habis makan kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah minimal. Kalau nak maksimalnya yang sempurna, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Atau ada juga redaksi doa, alhamdulillahilladzi at'amana hadza ta'am warzaqona min ghairi haulin minna wala quwwah. Atau ada redaksi juga doa, Allahumma ij'alha nikmatan mashkuratan tusulu biha ila naimil jannah. Jadi doa makan tuh ternyata banyak. Jadi kalau kita tidak pernah dengar satu doa, jangan kita langsung katakan bid'ah. Lemaknian. Belum apa-apa karena hadis ini banyak. Jadi alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Ada juga alhamdulillahilladzi at'amana hadza ta'am warzaqona min ghairi haulin minna wala quwwah. Apa dia artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amana hadza ta'am, yang telah memberikan makanan kepada kami, warzaqona min ghairi haulin minna wala quwwah, dan telah memberikan rezeki kepada kami dari jalan yang tidak kami sangka atau tanpa ada daya upaya dari kami. Tanpa ada daya upaya dari kami. Itu doa juga dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga doa yang juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Apa dia doanya? Allahumma jalha nikmatan mashkuratan tusilu biha ila naimil jannah. Artinya, ya Allah,
ijalaha, jadikanlah makanan yang baru saya makan ini nikmatan masykuratan, nikmat yang mampu untuk aku syukuri. Tusilu biha ila naimil jannah, yang dengan berkat aku makan ini maka aku bisa menikmati daripada nikmatnya surga. Wah, doanya mantap ini, doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah daripada apa yang aku makan ini nikmat yang mampu untuk aku syukuri. Kita makan ada kekuatan. Dari kekuatan itulah kita mampu untuk bergerak. Bergerak ini kadang-kadang bergerak mubah, kadang-kadang bergerak makruh, kadang-kadang bergeraknya sunnah, kadang-kadang wajib, kadang-kadang naudzubillah haram. Tergantung daripada makmano kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan taufik, maka berkat energi yang kita dapatkan dari saripati makanan tadi, kita akan dibantu oleh Allah untuk menjadi wong yang bersyukur. Allahumma ja'alha nikmatan masykuratan. Makanya minta, ya Allah tolong yang aku makan ni kalau pacak menjadi nikmat yang mampu untuk aku syukuri. Yang berkat aku syukur tadi, tusilu biha ila naimil jannah, yang engkau sampaikan aku dengan berkat nikmat yang aku syukuri ini sampai ke nikmat surgamu, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertama daripada adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan juga daripada adab makan, kita cerita adab makan pada malam hari ini. Insya Allah habis ini kita makan. Tak tahu makanannya apa, tak tahu. Ada tak makanan kira-kira? Yang pertama, ghuslul yadain qabla ta'am wa ba'dahu. Tadi kan sudah alhamdulillah setelah makan. Adab yang lain adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Kata Nabi Muhammad, barakatut ta'am, berkahnya yang kita makan itu terletak al-wudu, di dalam wudu sebelum dan sesudah makan. Nah, ini kalau wong yang tidak ngerti, di sini ada kalimat kata Nabi, keberkahan yang kita makan itu terletak di dalam wudu sebelum dan sesudah makan. Jadi kita nyangko, oh berarti sunnah sebelum dan sesudah makan tuh wudu dulu. Bukan. Wudu di sini maksudnya cuci tangan. Jadi jangan salah faham. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba ayyukthirallahu khairu baiti falyatawaddo idza hadara ghidha'ahu wa idza rafa. Kata Nabi, barang siapa yang dia pengen untuk banyak mendapatkan kebaikan di rumahnya. Banyak mendapatkan kebaikan di rumahnya. Kebaikan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata Nabi, maka sebelum dan sesudah makan falyatawaddo, jangan lupa cuci tangan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk sebagaimana biasa, kalau setelah makan kita ngomong alhamdulillah, maka sebelum makan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kita lupa, maka bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Tiba-tiba pas kita nyingok ada makanan yang paling kita demen, kita lupa maca bismillah. Tengah-tengahnya kita ngomong bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan juga pas kita makan, apa dia? Ayakula biyaminihi wa mimma yali. Pas kita makan, makanlah dengan tangan kanan. Kita galak lupa. Makanlah dengan tangan kanan, dan dianjurkan kita untuk mengambil sesuatu ataupun lauk yang dekat dengan badan atau dengan tubuh kita. Ini kalau cerita makan di hidangan kan? Makan di hidangan atau makan apa namanya senampan juga bisa. Ustadz, hidangan sama senampan tuh sama, beda. Senampan tuh nampan langsung di situlah kuahnya. Kalau hidangan tuh pacak sehidang wong lapan. Nah, disunnahkan kita ngembek makanan atau ngembek lauk yang dekat dengan kita. Jangan tangan nih nyebrang terus. Nyebrang. Atau apalagi kalau model dia main catur itu apa, Karen.
Sambal pagak dia di sana ada ayam puter ke nyo. Set set. Nah, namanya keren ndak boleh. Kalaupun kita nak nyebrang, kita ngomong dulu sama kawan-kawan yang sebelah itu, minta maaf ana manjangkan tangan dengan untuk ngembek lauk itu. Nah, itu adabnya. Jadi bukannya tak boleh nian. Kalaupun nak ngembek itu, Ustaz, aku sago kalau makan nih. Di sini pakai aku nih sambal sama acai be. Ya kan? Tidak maju. Nah, jadi mak mano? Caranya gampang, izin dulu, minta maaf ana manjangkan tangan untuk ngembek lauk, ngembek ayam, ngembek daging dan seterusnya. Jadi ini ada cerita, mak mano Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan adab seperti ini kepada anak-anak kecil. Jadi ada seorang sahabat yang beliau bernama Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Umar bin Abi Salamah ini beliau cerita, kuntu laman fi hijri Rasulillah. Dulu aku waktu kecil di bawah didikan Nabi Muhammad. Oh, bangga dia. Bangga dia. Inti sekolah mana? ITB. Inti sekolah mana? UI. Bangga kan? Ini sahabat lebih bangga lagi, mbek lain di universitas. Kalau anak didikannya Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hari pernah aku makan senampan sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wakanat yadi tatishu fis sobhah. Tangan aku, katanya Umar bin Abi Salamah ini, tatishu fis sobhah. Tangan aku ni berputar-putar menjelajahi daripada nampan. Jauh-jauh dia kan, kesano, mbak ini puluk laju, ladas, coba budak. Coba budak. Nah, kita ni kan kadang-kadang mak ini, tak apa-apa masih kecil juga. Nah, ini dah. Itu bukan pola pikir Nabi Muhammad. Justru pas kecil inilah kita ajarkan adab. Karena adab yang kecil, yang dari kecil ini, itulah yang akan menempel, yang akan tumbuh, yang akan melekat di otak dan pikiran dia. Jangan kita ngomong, tak apa-apa buka aurat pakai celana pendek, masih kecil juga. Justru kecil ini ajarkan supaya dia tumbuh besar, dia malu muka aurat. Tak apa-apa loh, makan basing-basing be, makan sambil berjalan, makannya tidak dengan secoronyo, tidak. Nabi Muhammad kita jingok. Ketika ada Umar bin Abi Salamah sahabat yang masih kecil ini, dia yadi tatishu fi sofa. Tangannya muter-muter jelajah kemana-mana. Faqala li Rasulullah. Maka Nabi Muhammad ngomong sama aku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah atau ambillah lauk yang terdekat dengan kamu. Adab yang melekat, yang terus diingat oleh seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah. Jadi pas dia besar, dia cerita, dulu tuh pernah, kata dia, aku makan waktu masih kecil sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aku ni kan coba budak, jadi aku makan ni ladas, ngeladak, coba budak kan. Akhirnya diingatkan Nabi, kul mimma yalik, makan yang terdekat dengan kamu. Ini perlu kita praktekkan. Jangan sekewit jadi wong. Kemudian disunnahkan juga termasuk daripada adabnya to'am, Allah yu'iba to'aman kuddima ilaih. Kita ni kalau disajikan makanan, jangan kita katoi apa yang bakal kita makan. Ini terus makan tak lemak, biasa. Nah, jangan. Itu bukan adab Nabi Muhammad SAW. Kita bertamu atau kita hadir di dalam satu acara, kemudian kita tidak cocok. Ada kan wong tak cocok, misalnya masakan India. Nasi minyak India, tak lemak, kering. Nah, jangan dikatoi. Atau misalnya nasi padang tak lemak, pedas nian, tidak cocok lidahku, jangan kato-katoan. Kalau inti nak makan. Kalau inti tak doyan, jangan makan. Itu cara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah to'aman qattu. Sama sekali sepanjang hidupku, katanya Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat Rasulullah mencela makanan yang disajikan kepada beliau. Inishtahahu akalah. Kalau beliau nyingok makanan ni, beliau pengen makan, ya makan. Wa in kariyahu, kalau beliau tidak demen, maka tarokah, beliau tidak makan. Jadi sahabat tahu bahwa makanan ini tidak didemeni oleh Nabi. Bukan Nabi ngomong, kalau lain kali aku bertamu jangan menyediakan ini. Tidak. Tetapi gampang caranya, makmano apakah makanan itu dimakan oleh Nabi atau tidak.
Kalau dimakan berarti Nabi senang, kalau tidak berarti Nabi tidak senang. Oh, makanan termasuk yang disenangi oleh Nabi itu dubba. Dubba tu apa dia? Labu. Labu yang jeruk galak dibuat kolak itu nah. Ada kan kolak labu. Kolak ni kan banyak. Kolak pisang, ada kolak ubi, ada kolak labu, ada kolak duren, ada kolak campur. Sekarang ni campur. Pisang, ubi, kalau campur jadi sikok. Kan ini kan. Wong sekarang anak pening. Aku doyan kolak pisang, sikoknya doyan kolak ubi. Anaknya dia tadi kan, oh aku dah nak kolak pisang, aku nak kolak ubi. Anak yang lain, aku naknya kolak labu. Dah campur ke oleh ibu. Kelai, berejo lah kamu. Nah, Nabi ini doyan. Jadi Nabi pernah diceritakan oleh sahabat. Sahabat ni kalau nyingok Nabi itu, jadi penglihatan sahabat kepada Nabi ini detail. Benar-benar detail. Apa yang dimakan oleh Nabi. Cak mana cara makan Nabi. Nak kata sahabat. Karena yatatabba'u ad-dubba. Nabi ini pernah dihidangkan di hadapan beliau tu ada kuah sayur. Kuah sayur yang di jero kuah tadi tu ada dubba. Dubba tu lah labu. Memang kalau kami di sana di Hadramut makan kuah sayur tu bukan pakai nasi tapi pakai roti. Makannya pakai roti. Terbayang tak kamu? Jangan dibayang ke. Kalau dijengok memang tak lemak. Cuma kalau sudah dimakan lemak. Memang dicampur di situ ada sayur macam-macam, mana tak tahu juga. Kuahnya agak kental. Nah, di situ ada dubba. Karena ya tatabba ad-dubba. Katanya sahabat Nabi tu di kuah tu di apa bahasanya nyari. Baca kita nyari Taiwan itu kan. Nah, nyari dubba, nyari daripada labu. Nah, sahabat langsung oh berarti Nabi ni demen labu. Kejadian yang lain, sahabat yang rumahnya menjadi mulia karena di peristiwa hijrah di saat Nabi tiba di kota Madinah menjadi tempat pertama tidurnya Nabi Muhammad di situ. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, makan minumnya dia yang nyediakan sama bininya. Nah, di saat itu pernah dihidangkan kepada Rasulullah. Tiba-tiba pas emang kan porsinya dibanyak ke. Nabi Muhammad tu cuma dewean makan, cuma dibanyak ke oleh sahabat Abu Ayyub sama istrinya supaya apa? Sengaja biar lebihnya dimakan. Dan dicari mana tempat yang di situ ada tangannya ada tangannya Nabi. Jadi kan kan ada nyinguan kan bekas tangan kan. Nah, itu yang menjadi inceran rebutan laki bini. Rebutan laki bini. Ini begejo mereka untuk ngembe berkahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu hari pernah dihidangkan tu apa namanya? Sum, yaitu bawang yang dalam keadaan mentah. Nah, Nabi Muhammad waktu itu tidak makan. Nabi Muhammad tidak makan, turun nyingok galo-galonya dimakan kecuali bawang putih tadi. Akhirnya mereka Abu Ayyub sama bininya, nah kau tak doyan ngertinya Nabi ni. Nah, tidak kelemahan hati. Tidak kelemahan hati. Baca kita kan jadi tuan rumah menyajikan makanan kepada tamu, kemudian tamu tidak makan kan kita getun. Kita ni takut nama mana? Nanyo Abu Ayyub, Nabi Muhammad, dak ini antum dak makan ini. Oh iyo, aku ni nabi. Aku ni berdialog sama malaikat Jibril. Nah, kalau makanan yang model-model ini yang mentah-mentah yang baunya tajam, maka itu akan mengganggu malaikat Jibril. Nah, itu jadi sahabat tahu, oh kalau yang mentah-mentah ini tidak dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi tidak pernah, katanya sahabat Abu Hurairah, sedikit pun seumur hidup beliau mencela makanan. Kalau beliau pengen makan, kalau tidak ya ditinggalkan. Itu adab yang perlu kita lakukan. Kemudian Allah yakula muttaqian. Termasuk daripada adab makan layakul muttaqian, kalau pas kita makan jangan sambil bersandar. Jangan sambil nyender. Nah, nyender maksudnya bukan nyender cak ana ni, bukan. Ini nyender ana. Nyender bukan nyender cak ini, tetapi muttaqi ana contohkan, minta maaf model mak ini. Nah, ini lemaknya kalau nonton bola. Nonton bola sambil makan kacang misal, atau sambil makan makanan yang kecil-kecil itu kan, kita model mak ini. Nah, ini tidak dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini menunjukkan cara makan rajo-rajo, cara makan pemimpin-pemimpin yang sombong. Jadi Nabi tidak mempraktekkan itu. Innama ana abdun, kata Rasulullah, aku ni cuma sebatas hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku kama yakulul abad, aku makan sebagaimana cara makannya hamba sahaya. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngomong, la akulu muttaqiu, la akulu wa ana muttaqiu. Aku tidak makan sedangkan aku dalam keadaan ittika.
dalam keadaan nyender. Nah, wong Arab itu ada kursi. Oh, ini kursi Arab namanya. Ini kursi Arab. Nah, biasanya kan ada apa namanya? Gembul. Ada gembul-gembul itu kan. Kita nyebutnya gembul. Nah, kalau wong Arab nyebutnya takiyah. Takiyah bukan maki kof. Kalau maki kof wong Syiah itu. Takiyah ngomongnya lain, di hati lain. Takiyah, tapi ini takiyah pakai kaf. Kaf itu artinya apa? Untuk nyender. Nah, wong Arab hobinya inti buka lah YouTube. Coro duduk wong Arab. Misalnya tadi. Kalau beado misal. Di YouTube-nya kan ada biasa. Coro duduk wong Arab. Wong Arab kalau lagi nyantai itu hobinya dia. Sambil makan kuaci, nah depannya teh, nah nyendek model mak ini. Ini duduk lemak. Memang lemak. Pinggang kita relax. Kemudian pikiran kita santai. Apalagi di belakang ada yang mijit. Oh, udah. Nah, ini. Alhasil. Nah, ini tidak dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak pernah makan sambil bersandar. Kemudian yustahabbut tahaddutsu ala ta'am. Ini perlu kita praktekkan juga. Disunnahkan kalau pas kita makan bareng, jangan sedieman. Yustahabbut tahaddutsu ala ta'am. Jangan sedieman. Meskipun wong tu tidak kita kenal. Kadang-kadang minta maaf. Kita pas hadir maulid, pas hadir hall, pas hadir acara-acara bersama, itu waktu kesempatan kita untuk silaturahmi, berkenalan dengan wong yang tidak kita kenal. Ini apa namanya? Saran. Kemarin ana didatangi oleh seorang mu'allaf. Dionyo begawi di satu warung kopi lah. Nah, dia cerita, Ustadz, aku tuh kemarin pergi ke majelis itu tuh, cuma aku malu. Ngapa malu kata anak? Karena pas aku masuk, wong nyingoi aku kalau udah ditegurnya aku. Nah, ini berarti hati-hati. Kita nih memang kadang-kadang zaman sekarang lagi banyak kadang-kadang ketika acara-acara itu atau majelis ini dianggap yang menumbuhkan pemahaman radikal. Jadi kadang-kadang ada intel yang masuk. Ada bejo lah dia. Kalau ada intel nak bejo lah dia. Cuma jangan jadi kita itu curiga. Ada wong baru. Nah, timbul ternyata itu mu'alaf. Dia akhirnya aku tak pergi lagi Ustaz kata dia. Dia kemarin hadir di Ba'alawi. Waktu MPI kemarin dia hadir duduk sama anak. Kemudian dia kan WA sama anak, Ustaz aku pengen belajar. Jatuhi kata anak. Pergi ke sini. Nah, ini berarti kekurangan kita. Kita kadang-kadang pas makan selalu formasi kita makan 3-4-4 itu sama kawan-kawan yang kita kenal. Benar enggak? Ya kita lebih cenderung. Nyingok dulu, Ami Husin kenal. Ami Hun, makan bareng langsung 4. Kadang-kadang kita duduk model ini sama wong yang tidak kenal kan. Di belakang kita ada yang kena tahan bebeluk. Jujur ini kenyataan. Tahan berbelok, kita pengen makan sama yang kita kenal. Nah, ini jangan. Kesempatan kita silaturahmi itu ketika majelis. Kesempatan kita kenal sama wong yang tidak kita kenal ketika pergi hall, pergi maulid dan acara-acara bersama. Nah, ketika kita sedang makan maka disunnahkan untuk tahadduts, untuk ngobrol. Tapi jangan ngobrol terus. Karena ini ada ajaran Yahudi sama Nasrani. Ana lupa detailnya itu. Lupa ana belajar dulu sama Abi Ahmad bin Husain Aidid. Beliau ngomong kalau ya antara dua ini. Mereka ini kalau makan ada yang sedieman nian. Tidak ngomong sepatah kata pun. Ada sebagian yang lain ngoceh terus. Gawi ngoceh terus. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad sedieman nian tidak. Ngoceh terus juga tidak di tengah-tengah. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita hidupkan. Jadi pas kita makan berkelakar, sambil makan sambil berkelakar. Ini ternyata sunnah Nabi. Jadi pas kita makan, kita ngobrolnya kita dapat pahala. Gimana gitu? Ngobrolnya kita dapat pahala dengan syarat ngobrolnya juga jangan yang haram. Oh kata Ustaz ini ngobrolnya pahala lah jauh kata dia. Ngomongnya haram tidak, ngobrolnya ngobrol yang mubah gara-gara dia ingat ini adalah sunnah maka menjadi pahala sunnah. Saking ini pernah sampaikan juga saking kami di sana waktu belajar di Darul Mustafa mempraktekkan daripada sunnah ini karena kami ini kan tidak kate TV di sana tuh, tidak kate HP, informasi itu 1 tahun tidak kate ini yang dapat.
Apa dia kabar Indonesia, apa dia kabar Palembang, kecuali kalau ada yang datang. Mak mana kabar Palembang? Oh, Palembang. Kalau zaman Nana dulu tak kati internet. Kalau sekarang, oh lemak budak-budak. Zaman Nana dulu nilpun itu mantolnya 10 kali. Mantolnya 10 kali. Maksud mantol mana? Halo, 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 halo. Benar kan? Benar kan ini benar? Ini sago waktu zaman kami tu. Jadi halo, halo, halo. Kayak Umi Ana jawab, Ali, 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 Ali. Jadi panjang ceritanya itu kan. Jadi kita maki maya untuk setengah jam, yang diomongi paling 5 menit. Saling pantal-pantol model itu. Nah ini. Jadi kami tak kati info. Ketika kita tak kati info, otomatis obrolan ini tidak menarik, benar tak? Ya kan info kita nih kan biasa kalau ngobrol itu kan apa yang kita ketahui. Mak mano kabar bola, mak mano kabar misalnya kabar Pertamina ini. Oh si Pertamina, berejo lah dia. Pertamina untung rugi berejo lah. Yang penting tokoh kita jangan rugi. Benar tak? Ngogosi itu kan. Jadi alhasil sudah selesai. Kami tak kati obrolan. Saking pengen ngamalkan sunnah. Kami kenalan satu sama lain. Akhukum fillah Alil Karror bin Muhammad Al-Haddad min Indonesia. Agak sebelah. Akhukum fillah Ami Hussein bin Abi Bakar bin Syah. Padahal sudah kenal. Tahu web. Anak tahu nama antum. Cuma saking pengen ngamalkan sunnah. Jadi cak itu. Nah pas kita makan pas hol. Mah itu juga. Antum dari mana? Kenalan oi. Sama wong tuh jangan apa namanya? Jangan. Kenalan. Kenapa? Semakin kita banyak kawan, semakin kita ada peluang untuk mendapatkan syafaat. Jangan kita takut. Bun, ini bahaya jangan. Age dulu seulon tuh. Jadi kenalan, kenalan. Inti dari mana? Nah, dengan berkat kenalan tuh insya Allah jadi daya tarik mereka untuk betah duduk di majelis. Ini perlu ini perlu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam hadis disebutkan oleh sahabat Jabir, Jabir bahwasanya anna nabiyya sa'ala ahlahu al-udum. Suatu hari pernah Nabi Muhammad balik, hadis terkenal ini. Beliau bertanya kepada istrinya, ada dak lauk untuk dimakan? Maka faqalu ma indana illa khol. Kami dak kati apa-apa kecuali acar, bukan juko, kecuali acar. Fada'a bihi, maka Nabi ngomong payung. Makan acar jadilah untuk jadikanlah lauk. Faja'ala ya'kulu minhu, maka Nabi makan acar tadi. Yaqulu nikmal idam alkhol, nikmal udum alkhol. Nah sambil makan beliau ngomong selemak-lemaknya lauk nih acar, selemak-lemaknya lauk nih acar. Ngobrol sama beliau punya istri. Nah ini adab ngobrol ketika makan. Ya, tapi tetap tadi jangan lupa ngobrolnya itu yang baik, bukan ngatoi payo mah orang ya terus masak nih teh aguknya. Nah tidak cak itu, kita puji. Kemudian disunnahkan juga, ini penting, pas kita makan bareng jangan kita nyuap dulu. Sebelum yang nyuap, yang pertama kali adalah wong yang paling akbar, wong yang paling tua. Nah kita jangan ladas, ya kan? Jangan ladas pas lapar-lapar itu, pas lagi acara senampan ini kira-kira ada yang tua. Sebelum yang tua ini memulai dia mulai nyentuh nasi, jangan dulu kita nyentuh. Tawari dulu, Fadol beb, payu yang tua dulu. Antum dulu. Nah, begitu beliau megang nasi nyuap, baru kita melok makan. Jadi, kita harus tahu adab. Jangan jadi budak yang tidak ngerti adab. Yang tua apa ya gino? Kadang-kadang yang tua ni tak tahu geti juga, benar tak? Kadang-kadang dalam hati budak muda, wong tua lama tuh ngerti. Kalau budak yang wong tua sekarang ni payah. Nah kok itu wongnya beda, kata adab juga. Nah, saling kato. Yang tua ngatoi muda. Payah budak muda sekarang nih. Saling kato. Gara-gara sama-sama tidak belajar. Jadi tak baca itu. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak, cuman anak sebutkan yang terakhir ini. Apa dia? Allah yastahtir bin nikmah. Ketika kita makan, maka ingat makan tuh yang bersih. Makan tuh yang bersih. Kalau ada yang nyampak, yang tersisa di piring, yang tersisa di nampan, jangan malu untuk makan itu sisa. Kalau memang masih ada
tempat. Jangan malu untuk dikatoi wong ai kau ni rakusnya ladas. Jangan. Ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngomong, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Rasulullah idza akala ta'aman, Nabi kalau makan laiko asabi'ahu salat, maka Nabi menjilat jari beliau yang tiga. Karena Nabi bukan makan pakai 5 jari tetapi pakai tiga jari, jempol, telunjuk, sama tengah. Jempol, telunjuk, sama tengah. Makan dengan 3 jari, bukan pakai 5 jari. Katanya Gus Muapik, anak sebut namanya payah gino, katanya Gus Muapik itu sunnah Nabi itu diamalkan untuk di Arab. Karena di Arab tuh makan roti. Kalau kita nih di Indonesia nih, di Jawa nih adonyo soto. Maka dak pacak makan pakai tiga jari. Ngapolah ngomong kayak itu tuh perasaan tuh. Alangkah rajinnya untuk merendahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang di dalam kitab Ihya, kalau kita tidak pacak dari awal sampai akhir makan 3 jari, minimal sekali jadilah. Suapan pertama. Kalau pacak suapan sampai yang ketiga, sisanya 5 jari nak 10 jari laju. Kan? Nah, cuma kira-kira juga yang dimakan ini kalau memang harus pakai sendok, yo jangan pakai tangan. Nabi juga ngerti kok, tidak usah diajari oleh Gus Muapik. Yo, Nabi ngerti kok. Nabi ngerti ada makanan yang tidak pacak dimakan pakai tangan, harus pakai sendok. Makanan yang berkuah ya pakai sendok, mau pakai tangan ngobok. Nah, inilah kadang-kadang cara penyampaiannya itu yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depan Jokowi ngomong itu. Depan Jokowi itulah salahnya. Alhasil Nabi Muhammad SAW beliau itu makan dengan 3 jari. 3 jari jempol, telunjuk sama jari tengah. Setelah makan katanya Anas bin Malik, beliau tal'ik, yulaik. Beliau menjilat. Menjilat sampai 3 kali. Sehingga sisa-sisa ini bersih. Itu pertama. Waqala, kemudian beliau berkata, "Idza saqatat luqmatu ahadikum." Jikalau pas kamu nyuap, tiba-tiba dari suapan tadi ada yang nyampak, fal yakhudha, maka ambil yang nyampak tuh, wal yumit anhal adha, kemudian bersihkan. Kalau ada kotoran, kalau tidak katik, ya tidak katik masalah. Kalau ada kotoran bersihkan, jangan ditiup, karena ini karbon dioksida. Bersihkan yang kotor. Wala yada'u hali syaiton, jangan biarkan makanan yang nyampak itu dimakan oleh setan. Nah, jangan. Alangkah pelitnya, sama setan. Pelit sama setan bagus. Sama setan bagus. Kemudian ini kan kadang-kadang kan gua galak penesan tuh apa dia. Payo itu jatah jin pula. Ada kan lagi penesan kan? Nah, Nabi ngomong wala yada ahli syaiton, jangan itu disisakan untuk setan, jangan makan. Wa amarona an naslutal qas'ah. Kemudian katanya sahabat Anas bin Malik, kami diperintahkan Nabi untuk misalnya pegging. Nah, dia pulang. Enggak tahu bahasa Indonesia aku. Dia itulah dicolet-colet sampai beginian. Waqala innakum latadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Nabi ngomong, kamu tidak tahu makanan yang mana yang kamu makan yang ada keberkahan. Bisa jadi yang sisa inilah yang berkah. Yang berkahnya kamu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi Muhammad makan baik ada tuntunan, yang mana tuntunan itu jikalau kita lakukan maka makan kita menjadi sunnah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari sunnah-sunnah yang kita bahas tadi bisa kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita masuk ke dalam umat yang menghidupkan sunnah sehingga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya